Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun. La taf'ul maf'alun maf'alun. Hasuna yasunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun. Uhsun la tahsun mahsanun mahsanun. Dukhuma yadkhumu dukhumatan wa madkhumat fahuwa dukhmun. Ukhdum la takhdum mahdhumun mahdhumun. Januba yajnubu janabatan wa majnaban fahuwa junubun. Ujnub la tajnub majnabun majnabun. Syajua yasju'u syaja'atan wa masya'an fahuwa syuja'un. Usju' la tasju' masya'un masya'un. Yajbunu jabanatan wa majbanan fahuwa jabanun. Ujbun la tajbun majbanun majbanun. Wajuha yaujuhu wajahatan wa maujihan fahuwa wajihun. Ujuh la taujuh maujihun maujihun. Yamuna yaimunu yumnan wa maimanan fahuwa maimunun. Umun la taimun maimanun maimanun. Tola yadulu baulan wa matolan fahuwa tawilun. Kul la tabut matolun matolun. Saru wa yasru suruwatan wa masrat fahuwa sariyun. Usru la tasru masran masron. Aduha yahdubu adaban adaban fahuwa adibun. Udub la ta'dub madabun madabun. Lauma yal'um lu'man wa mal'aman fahuwa la'imun. Ul'um la tal'um mal'amun mal'amun. Batu ayabtu buhtan wa mabtu'an fahuwa bati'un. Ubtu la tabtu mabtu'un mabtu'un. Wa quru yawquru wa qaran wa mawqirat fahuwa waqurun. Uqur la tawqur mawqirun mawqirun. Najusa yanjusu najasatan wa man jasad fahuwa najasun. Unjus la tajus manjasun manjasun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ini ceksan dulu nih. Oh iya, kedengeran. Pokoknya kedengeran. Baik, ini langsung ngaji. Ini pas kebetulan, dengerin semua. Ini malam nanti, malam Senin lagi. Ya, pas juga kebetulan malam Maulid. Oke, nanti habis maghrib ngaji seperti biasa. Habis isya baca waqiah, baca tabarok seperti biasa. Nah, yang rawinya, ratibnya diganti rawi. Yang bercanda, serius. Kalau dulu tak kasih minyak, maka kemarin beli minyak. Minyaknya baunya begitu, udah minyak nyong-nyong. Lu suka minyak, Win? Lu tadi tidur, Win? Di mana tidur? Wah iya, ntar ngantuk. Suruh minum kopi, ya nggak? Sekarang muda jangan bandel lagi, ngerti? Oke, baik, sekarang kita lanjut ngaji halaman 95. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Oh iya, malam ini ngaji balaghah libur. Konvensional
bibinya meninggal, terus Kang Isa kan kemarin bareng saya pulang ke Sidoarjo, makmur doang enggak. Kebetulan yang nanti kan ada yang ngajiin ya, kan kalian jual ayat. Berapa orang yang jualan ayat? Iqbal, Apri, ikut Pri. Terus apa lagi? Riu, Mundiri sama siapa? Odon kemana sekarang? Lu sakit-sakitan enggak? Ntar kalau emang nggak kuat digantiin sama yang masuk siang. Kalau emang besok lu sekolah bisa gantian, gitu loh. Apa Kevin? Ya gantian kan nggak jangan full tiap malam jebol. Nanti aska juga boleh. Kan di sana yang habis baca ngaji tidur, gitu kan? Nggak apa-apa. Yang niatnya ngaji orang meninggal yang ikhlas. Ntar kasih amplop buat jewer bener lu, ngerti? Gitu loh maksudnya. Nggak usah punya pikiran yang aneh-aneh. Kalau kita dimintain pertolongan seperti itu, begitu loh. Pak, kan jual ayat Pak. Buat jewer beneran lu, ngerti maksudnya? Nah, terus yang selebihnya, yang di sini kan tetap ada yang harus yang dijaga. Apri ikut Apri. Ntar malam ada satu yang di sini. Malam bareng di Bang Madun, ya kan? Nah, tetap di salah satu lah. Siapa? Lu tuh di rumah. Ntar malam. Kan habis maulid ngaji seperti biasa. Maulid itu kan gak lama-lama kan sampai sholat isya mulai baca Al-Waqiah, Tabarok, ya kan? Habis itu maulid, ya kan? Baca rawi, terserah mau main hadroh nggak apa-apa. Main hadroh intinya aja gitu loh. Kalau jangan intinya mau membaca sholawat, membaca sirah nabawiyah, itu intinya. Berjanji aja, nggak usah yang aneh-aneh. Kita dari dulu diajarinya berjanji, al-janatu atau tiba nggak masalah. Kalau udah simtu juror segala macem, kita bukan abid, kita mau orang kampung, ngerti kan? Begitu loh. Oke. Itu sebagai muqaddimah. Sekarang kita lanjut 95. Wa'am walal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'alumihi fid dharaini amin. Qala wa'am li talabit ta'yini in kanat ba'da hamzatin dakhilatin ala ahadil mustawiyaini. Wa'am dan bermula am. Harfun itu huruf, harfu atfin itu huruf atof. Maudhu'in yang didesain, yang dibikin, yang diletakkan, maksudnya diletakkan itu dibuat, dibikin, didesain. Litolabit ta'yini untuk mencari ta'yin. Apa ta'yin? Penjelasan. Oh, ngerti? Litolabit ta'yini untuk mencari ketentuan, ayyana yu'ayyinu ta'yinan, menentukan sesuatu itu ta'yin. Kan bahasa fikih kan kaitannya niat sholat itu kan, niat itu kan di samping menyebutkan fi'lu yaitu usolli, ngerti kan? Kemudian fardiyah, fardo, usolli, fardo, kan satu lagi ta'yin, menentukan. Umpamanya sekarang sholat asar, usolli fardol asri. Al asri itu namanya ta'yin. Ta'yinu nau'is sholat, menentukan jenisnya sholat. Usolli itu fi'lu, ngerti kan? Fardo itu fardiyah, saya niat sholat fardu asar, itu udah mewakili syarat niat. Fi'lu fardiyah ta'yin, itu kan kudu paham. Nah, kalian ngaji fikih ya sekarang ini kalian harus paham. Kalau kalian udah keluar kan ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa menjawab begitu loh. Nah, am itu labit ta'yini untuk menentukan, untuk mencari ketentuan. Minal mukhatabi, dari mukhatab. Alhamdulillah, yajikumullah, yarhamukallah, yajikumullah. Wa yusrif balakum, ya sudahlah. Banyak banget sudah.
li ahadis syai'aini terhadap salah satu dua perkara. Wa inna ma yakunu, dan bahwasanya ada apa namanya tolabut ta'yin. Wa inna ma yakunu, dan bahwasanya ada wa inna ma yakunu kadzalika in kana waqihatan. Wa inna ma yakunu, dan bahwasanya ada apa kalau enggak wa inna ma yakunu, dan bahwasanya ada makanya ini ribet nih. Makanya itu yakunu. Ada yang takunu, enggak ada kita redaksi biasa enggak? Enggak ada. Lu apa? Yakunu juga. Wa inna ma yakunu, dan bahwasanya ada apa? Huruf atof gitu aja udah. Kadzalika seperti itu litolab ta'yini minal mukhatab li ahadi syai'aini. Ingkana, jika ada apa itu masalahnya kenapa saya tadi menanyakan. Soalnya di situ kanat. Jika ada apa gitu loh. Waqi'atan itu terjatuh ba'da hamzatin, dalam setelah hamzah, dakhilatin yang masuk. Hamzah tadi masuk ala ahadil mustawiyaini, atas salah satu dua perkara yang sama, sawa gitu. Istawa bahwa mustawin, karena muannas mustawiyani, karena mudhofile ya mustawiyaini. Sama mustawiyaini itu atofnya fil hukmi. Mustawiyaini sama keduanya fil hukmi dalam hukum. Fi dhannil mutakallimi, dalam dugaan atau dhonnya mutakallim. Ba'da subuti ahadihima, setelah tetapnya salah satunya mustawiyain. Indahu, menurut mutakallim. Ghairi muayyanin, yang tidak tertentu, yang tidak ditentukan. Fayat lubu boleh, fayat labu boleh ya. Kalau fayat lubu maka menuntut siapa mutakallim biha, dengan oke. Wabi udah titik, wabi dan dengan ta'yinul mahkumi alaih, wabi dan itu dengan ta'yinul mahkumi alaih, bermula menentukan mahkum alaih. Mahkum alaih itu apa? Yang dihukumi atasnya kan, atasnya sesuatu tadi, minhuma dari mustawiyain. Bentarlah biar ada contohnya biar enak. Fa idza qila, maka apabila dikatakan ditanyakan apa lafaz, nah itu jumlahnya azaidun indaka amrun. Azaidun apakah bermula zaid, indaka itu ada di sisimu, amrun atau apakah bermula amar, indaka. Fahuwa maka bermula mutakallim. Alimun itu orang yang alim, mengetahui. Bi anna akhadahuma, dengan sesungguhnya salah satunya zaid atau amar itu indaka di sisimu. Lakinnahu, tetapinya mutakallim jahilun, itu orang yang tidak tahu, itu aja dipermudah. Jahilun itu bodoh, maksudnya bodoh tidak tahu. Bi ainihi, dengan ainnya ahad. Wasu'aluhu, dan bermula pertanyaannya ahad bi harokatin, dengan wal hamzati, dan hamzah. Anta ini tentang ta'yinnya ahad. Fayuqalu, maka ditanyakan fil jawab, di dalam jawab, andalika, tentang itu ta'yin, tentang itu ta'yin ahadihima,
ini dengan penjelasan, penentuan. Fa yuqalu maka dijawab, fil jawab dikatakan fil jawab di dalam jawab an su'alil madhkuri tentang pertanyaan yang disebut Zaidun yaitu lafaz Zaidun au yuqalu amrun wala yuqalu dan tidak boleh dikatakan apalah wala na'am. Enggak boleh dijawab la tidak wala na'am. Iya enggak boleh. Wala ahaduhuma indi dan tidak boleh juga jawaban ahaduhuma indi. Bermula salah satunya Zaid dan Amr itu indi di sisiku. Fa illam taqo amba'dal hamzatil mazkurati lam takun tolak. Fa illam taqo maka jika tidak terjatuh apa am ba'dal hamzati setelah hamzah apa? Hamzah istifham lah. Azaidun indaka kan gitu kan? Al-mazkurat yang disebutkan lam takun maka tidak ada apa tidak ada itu ditolak ta'yin untuk mencari ketentuan, kejelasan. Ghairu annaha tetapi sesungguhnya takun itu ada apa? Atifatan itu huruf atof aidon kali juga. Jadi udah segitu dulu dah. Lakin in waqa'at ba'da hamzati taswiyah. Udah sebentar. Udah ngopi dulu perhatikan. Entar enggak usah tulis kan. Tulis dulu juga enggak apa-apa, gampang. Udah ngopi dulu lah biar seger. Nih, gue tulis ada. Biar langsung paham kalian. Ada pertanyaan umpamanya. Azaidun. Ini hamzahnya istifham. Azaidun indaka. Amrun. Nah, berarti kan harokatin biar paham, biar gampang. Ini hamzah, namanya hamzah. Istifham. Dan ini harus pakai hamzah. Hal juga istifham. Apakah? Dan kemarin dalam ingat masih balaghah. Balaghah itu kan udah dibahas perbedaan antara hal dengan hamzah istifham. Kalau hal Zaidun koma am jalasa itu boleh pakai hal. Karena menanyakan pada satu individu. Zaid itu duduk. Kan gitu kemarin. Hal Zaidun kok imun. Gitu aja dah. Hal Zaidun kok imun biar lebih gampang. Hal itu ditanyakan untuk mufrad, bukan pilihan. Nah sementara hamzah itu berlaku dua antara kan kemarin ada istilah taswir dan tasdik. Ingat gak? Dalam balaghah itu loh. Waktu awal-awal balaghah ingat. Nah ini tolabut ta'yin itu dalam konteksnya taswir. Yaitu ta'yin. Taswir itu ya ta'yin itu. Nih perhatikan. Apakah bermula Zaid indaka itu ada di sini, di sisimu. Ini khobarnya Zaidun. Amrun atau apakah bermula Amar ain? Ya, kan gitu. Perhatikan biar nggak keder. Ini yang jelas penanya udah tahu. Orang yang nanya si penanya, orang yang bertanya, kan udah tahu. Kalau di sisimu itu ada orang. Cuman orang itu Zaid atau Amr. Nah ini loh perhatikan. Yang menjadi contoh di sini adalah am. Oke. Am ini huruf atof. Loh. Wa am harfu atfin maudhu'in li talabi ta'yin minal mukhatab li ahadis syai'ain. Cuman am gitu kan
Wa innama yakunu kadzalika in kanat waqi'atan ba'da hamzatin dakhilatin ala ahadil mustawiyaini. Perhatikan ini hamzahnya am yang jatuh setelah hamzah. Yang hamzah ini masuk dakhilatin ala ahadil mustawiyain, atas salah satu dua perkara yang sama. Ini penanya, orang yang bertanya itu kan nanya, Zaid yang di sisimu atau Amr? Artinya si penanya udah paham, di sisimunya ada seseorang, cuman siapa? Begitu kan? Maka jawabannya harus umpamanya Indi kan jawab, Indi umpamanya Zaidun. Boleh juga Indi Amrun. Yang benar mana? Begitu kan? Kalau memang ternyata Zaid ya Indi Zaidun. Kalau memang Amr ya Indi Amrun. Jawabannya harus itu. Karena mukhatab, orang yang bertanya, itu thalabu ta'yin, mencari salah satu. Maka menggunakannya am. Ngerti maksudnya? Enggak, Bu, perhatikan. Enggak boleh dijawab na'am atau la. Udah jelas enggak? Apakah Zaid yang di sisimu atau Amr? Oh tidak. Oh iya. Kan itu tadi itu maksudnya. Perhatikan yang berikutnya. Fa idza qila Zaidun indaka Amrun fa huwa alimun bi anna akadahuma indaka. Oke? Kemudian saya jelaskan, nyambung kan? Kalau apabila ada ditanyakan Zaid di sisimu atau Amr, maka mukhatab mengetahui salah satunya di sisimu. Lakinnahu jahilun bi ainihi. Tapi dia jahil, tidak tahu siapa sebenarnya yang ada di sisimu. Wasu'alu bi am wal hamzati. Pertanyaannya mukhatab dengan am, ini kan am. Dan hamzah. Hamzah itu maksudnya hamzah istifham. Oke, nyambung? Nah, antakyin itu tentang mentakyin siapa yang di sisimu. Oh. Fayuqalu fil jawab andalika bitakyin. Maka dikatakanlah untuk menjawab pertanyaan Zaidun Amrun indaka tadi dengan takyin. Fayuqalu fil jawabi anisual al-madhkur Zaidun au yuqalu Amrun. Nih pertanyaannya ini. Wih, dengerin. Jawabannya ini. Zaidun itu asalnya indi Zaidun au Amrun, ya berarti indi nyambung kan? Nah, wala yuqalu la wala na'am. Ada pertanyaan seperti ini. Oke, itu jawabannya harus ini. Salah satunya. Nyambung nih. Biar kalian ngerti kaidah bahasa Arab yang benar. Jangan asal mentang-mentang ini dengerin Mundiri termasuk Kevin. Lu lagi denger lagu bercinta, yang penting bahasa Arab. Umpamanya Magadis, ya, atau Suwaya, sebenarnya gimana? Suwaya, embreng, Suwaya, Magadis itu loh. Oh, mentang-mentang Arab-Araban itu Islami dasmu. Paham itu? Itu harus dibedakan. Banyaklah lagu-lagu yang itu sebenarnya, mohon maaf, itu lagu-lagu di Arab yang dinyanyikan di nightclub, iya kan? Akhirnya kalau di Indonesia dinyanyikan dalam majelis sholawat karena itu ada suasana bahasa Arab. Nyambung nggak? Nyambung kan? Ini kebodohan. Wah, ya kan nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi eventnya nggak pas. Orang itu kalau di Arab di kafe-kafe untuk menghibur pengunjungnya, ini zikir katanya untuk mau itu kan ada Habibi loh. Kalau Habibi kaitannya Habibi Muhammad, bener, nggak salah lah itu. Lo iya kan? Anta samsun, anta badrun, bener. Anta nurun fauqani. Itu mengandung makna mahabbah, tasbih kelas tinggi. Anta samsun, asalnya kan anta kasamsi. Huruf kafnya dibuang. Seolah-olah Nabi Muhammad ini matahari, kan gitu kan.
itu tasbih gitu loh. Tasbih apa namanya, bukan tak, ntar lu bantah lagi. Tasbih itu subhanallah Pak. Tasbih itu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi dalam kalimat anta samsun anta badrun, ya kan, ya Habib salam, itu kan Habib maksud Nabi Muhammad sang kekasih, ya kan, ya Habib salam alaika salam, ya kan. Habib yang dimaksud di situ konteksnya benar, paham maksudnya. Tapi kalau Habibi Suwaya itu mah enggak dah. Biar konek. Itulah dulu Indonesia itu apa namanya, ya emang bekas dijajah sama Belanda lama. Udah yang supaya cinta kepada orang Arab, karena Nabi Muhammad itu orang Arab kan itu. Cuman dimasukkannya salah gitu loh, informasi yang salah, nyambung nih. Makanya yang benar itu yang baca rawi, pahami maknanya. Ini kan malam maulid nih, biar tahu. Al jannatu wa na'imuha sa'dun. Bermula surga dan kenikmatannya itu keberuntungan, kebahagiaan. Bagi siapa? Liman yusolli, bagi orang yang berselawat, wa yusalim, dan membaca keselamatan, doa keselamatan, wa yubarik, dan memintakan keberkahan alaihi atas Nabi Muhammad. Ya, abtadiul imla bismizatil aliyah, abtadiu memulai sapa ingsun, ngawiti sapa ingsun. Ya, al imla pada imla itu mendikte. Dulu nggak ada pulpen deh, di imla nggak ada papan tulis di imla. Bismillati dengan menyebut asma zat, nama zat, kan zikir zat. Ya Allah lah, Al-Aliyah yang maha tinggi, ngerti? Itu maksudnya biar baca rawi ngerti tujuannya, ngerti maksudnya. Lo penting nggak berarti kalau gitu ngaji alat. Baca rawi kalau dipakai alat lah bener. Abtadiul imla bismillatil aliyah mustadirran faidul barokati alama anallahu wa aula. Mustadirran, oleh orang yang mengharap besar, faidul barokat, pada keluberan. Tahu keluberan? Banyak tumpah. Mengerti maksudnya? Pada keluberan barokah. Alama anala. Ananya panjang. Karena itu bukan ana yang maknanya saya, tapi anala yunilu. Ngerti? Alama atas perkara anala. Begitu loh. Yang mendapatkan siapa Allahu pada ma wa aula, dan menguasakan siapa Allahu pada ma. Fausanni bihamdim mawariduhu sa'igatun. Ntar gak jadi ngaji. Ngerti maksudnya? Baca rawi yang ngerti. Seterusnya gue ngerti. Walamma tamma min hamli syahroni ala masyhuril aqwalil marwiyah. Bukan gue ngerti. Walamma tamma, dan ketika udah sempurna min hamlihi, dari kandungannya Nabi. Walamma tamma min hamlihi syahroni, apa 2 bulan, alal masyhuril aqwalil marwiyah, atas kaul-kaul yang paling masyhur yang diriwayatkan. Tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Wafatlah orang tuanya, bapaknya Nabi Sayyid Abdullah di kota Madinah. Wa kana qad istaja bi akhwali bani Adiyin minat ta'ifatin najjariyah. Ngerti? Alah, ntar junjuknya baca rawi. Iya, lu biar paham baca rawi. Sebelum atril yang terakhir kan doa. Allahumma ya dzal basitaini bil atiyah, ya kan? Sebelumnya itu kan wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadhu. Yaksifuna lahu, ini rawinya tadi gue minta malu. Yaksifuna lahu wa yarqa'u saubahu wa yakhluqu satahu wa yasiru fi khidmati ahli bisiratin sariyah wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahu, dan seterusnya. Sebelumnya lagi wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi
akmalan nasi khalqan wa khuluqan zazatin sifatin saniyah. Oke? Nyambung? Ya, biar paham. Jangan menam-menam. Suaya, manggut aja. Suaya. Nah, aduh. Baca ini najrom, sangkanya itulah. Bukan itu nyanyian orang Arab di kafe-kafe, di night club, biar penempatannya pas. Paham maksudnya nih? Bukan kok kita anti sama Arab, enggak juga. Lagunya, apalagi yang namanya Umi Kulsum. Wah, Habibinya Umi Kulsum itu satu lagu bisa 30 menit lebih. Penyanyi legendaris Mesir yang namanya udah meninggal lah. Itu dulu kiai saya, Kiai Abdullah Rifai seneng banget kalau namanya sama lagu Umi Kulsum. Wah, banyak banget. Ya nggak apa-apa, silakan ente mau lagu-lagu Arab kan silakan aja nggak. Lu yang ngerti maksudnya. Kalau lagu Inggris Pak, boleh aja. Scorpion. Ya Pak. Kalau dulu sama si anak-anak New Kid on the Block. You the one for me. You my ecstasy. You the one I need. You don't ya. Terserah. Lu kan enggak. Lu ngerti enggak maksudnya? Lu enggak masalah lu ngerti itu. Cuma jangan joget sendiri. Kidon. Lantar kayak misalkan ya orang gila. Ngerti Win Erwin? Ngelim iPhone lagi ya Allah. Gua ketok lu ngerti kan? Lu silahkan aja ya, enggak masalah, baik-baik aja lah. Paham maksudnya? Intinya silahkan. Apa namanya? Makanya maulid, ya kan? Ya kita harus ngikutin akhlak Nabi. Ngadain maulid Nabi, banyak yang ngadain maulid Nabi. Tapi sedikit yang ngikutin akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu yang ngaji ya belajar. Sahabat-sahabat Nabi ada yang orang terkaya seperti Sayyidina Utsman bin Affan, seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Bukan hanya orang kaya yang dikumpulkan sama Nabi. Anak-anak muda yang cerdas dan gigiah seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib dihimpun. Lu baca, kalau baca rawi, iya kan? Nanti wa awwaluman amana bihi Abu Bakar Siddiq, iya kan? Wa min nisa'i, lupa itu redaksi itunya. Saya dulu hafal banget, sekarang kan saya udah banyak yang lupa. Begitu loh. Seperti itu termasuk anak muda yang dididik oleh baginda Nabi secara langsung, bahkan dari lahir precet bahasa kasarnya. Itu ya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dalam perjalanannya beliau cerdik, cendekia, intelek. Tapi secara ekonomi beliau malah nggak punya. Tuh. Ada juga Sayyidina Sayyidina Umar, sang pemberani. Ya namanya orang berani, orang bisa menegakkan keadilan itu harus mempunyai nyali yang tegas. Itu jelas. Ada yang penyabar, sampai gelarnya Halim. Itu Sayyidina Abu Bakar. Dihimpun semuanya, bukan hanya itu. Orang-orang yang berkulit hitam seperti Bilal bin Rabah dihimpun oleh baginda Nabi. Bahkan yang mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Itu adalah seorang Bilal bin Rabah. Sama pendatang Salman Al-Farisi yang menemukan strategi perang Khandaq untuk menggali parit. Ngerti maksudnya? Banyak sejarah-sejarah yang bisa kita ungkap, yang untuk kita ikuti kaitannya cinta kepada Nabi. Ngerti maksudnya? Nah ini sekarang udah terjadi. Aduh, maka ya harus bahagia. Katanya maulid Nabi. Laulaka lama falakul. Aflak itu yang sekarang udah langka. Oke lanjut nanti ya. Udah nyambung ya? Oke. Pak, mana tadi? Sekarang apa? Nah, syarat utamanya
itu disebut am untuk litolab ta'yin itu kan harus jatuh setelah hamzah. Oke? Tapi hamzah yang hamzah tadi yang hamzahnya untuk tolab ta'yin tadi yang seimbang dengan pertanyaannya. Itu loh maksudnya. Fa'il lam takok tadi sudah saya baca, saya jelasin maksudnya. Fa'il lam takok am ba'dal hamzatil madhkurati lam takun ditolab ta'yin ghairu annaha takunu atifatan aidon. Berarti kan kalau am tidak jatuh setelah hamzah yang disebutkan, itu kan am mempunyai mana ta'yin. Itu kan ingkanat ba'da hamzatin dakhilatin ala ahadin mustawiyain. Ngerti kan? Am tadi jatuh setelah hamzah yang mana hamzah masuk pada salah satu dua perkara yang nilainya sama. Contohnya azaitun indaka amrun kan gitu. Kalau amnya tidak jatuh setelah hamzah yang seperti itu, yang untuk mempunyai untuk tolab ta'yin antara salah satu dua perkara yang sama, maka am tetap termasuk huruf athof, tapi dia tidak mempunyai makna. Nah, itu tadi ta'yin, ngerti? Amnya am huruf athof biasa, tapi tidak untuk mempunyai makna ta'yin, nyambung. Nah, yaitu umpamanya Zaidun indaka amrun, enggak dikasih hamzah. Zaid di sisimu atau amr, tapi enggak ada hamzahnya. Nah, maka am di situ tidak berfaedah ta'yin, nyambung. Begitu loh. Nah, kalau amnya untuk ta'yin kan jawabannya jelas. Salah satu Zaid atau amr itu. Jadi enggak boleh dijawab na'am atau lam, nggak boleh. Paham? Nah, ini yang harus difahami. Oke, lanjut. Lakin in waqa'at ba'da hamzati taswiyati. Kan itu yang belum ya. Lakin in waqa'at, tetapi jika terjatuh apa am ba'da hamzati taswiyati, setelah hamzah yang maknanya taswiyah, menyamakan. Walaisa al-muradu dan tidaklah ada apa al-muradu perkara yang dimaksud al-waqi'ata itu terjatuh ba'da kalimati sawain, setelah kalimat sawa, bikhususiha, dengan khususnya sawa, kalimat sawa. Kama sebagaimana keterangan qad yutawahamu, yang terkadang diduga apa ma balil muradu, bahkan bermula yang dimaksud biar dengan taswiyah al-waqi'atu itu hamzah yang terjatuh ba'da kalimati sawain, setelah kalimat sawain. Wa ma'ubali, dan kalimat wa ma'ubali, selain sawain ada kalimat namanya wa ma'ubali. Wala adri, dan kalimat wala adri, tidak tahu siapa saya. Kalau wa ma'ubali, tidak peduli siapa saya. Walaita syi'ri, dan sya'ri ya, walait apa itu? Rasa itu. Walaita sya'ri, dan lafaz kalimat laita sya'ri, tidaklah ada apa sya'ri rasaku. Wa nahwiyah, dan sejenisnya sawain, sawaun, wa ma'ubali, wala adri, walaita sya'ri. Ma'abuku am, serta terjatuhnya am baina jumlataini, antara dua jumlah ismiyataini yang bangsa isim keduanya. Au fi'liyataini, atau jumlah fi'liyah keduanya. Au mukhtalifataini, atau berbeda, yang satu jumlah ismiyah, yang satu jumlah fi'liyah. Ada itu, awas. Ini fi ta'wilil mufradi. Balil muradu biha al-waqi'atu ba'da kalimatin sawain, ba'da kalimati sawain wa ma'ubali waletasi wa nafliha ma'abukuiha,
fi ta'wilil mufradi, itu dalam pentakwilan mufrad. Maksudnya apa? Fi ta'wil, awalnya agak susah loh. Ayasihu tegasnya sah apa hululul masdari, menempatinya masdar makhallaha pada tempatnya tempatnya jumlah. Nahu sawaun alaihim aastaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum, ai istighfaruka wa adamu sawaun. Itu ucapan siapa? Ya firman Allah ke Nabi Ibrahim, sawaun itu sama saja, alaihim atas mereka. Astaghfarta itu asalnya ada dua hamzah. Astaghfarta, apakah memohonkan ampun siapa kamu lahum kepada mereka, am lam tastaghfir, atau tidak memohonkan ampun siapa kamu lahum kepada mereka. Ai istighfaruka. Nah, ayat tadi kalau ditafsiri ai istighfaruka itu dari ayat astaghfarta, itu asalnya astaghfarta, ngerti? Itu biasa di Quran seperti itu dulu. Ai istighfaruka tegasnya bermula memohonkan ampun kamu, wa adamuhu dan tidak istighfar, sawaun itu sama saja. Wa qala syair, dan berkata siapa penyair, walastu ubali ba'da faqdi malaka amauti, itu nain apa ada alifnya ri anain, sebelum nun ada alifnya apa nain itu aja apri, sebelum nun ada hamzah nggak ada, berarti sama. Amauti nain amwal ana wajibu, walastu dan tidaklah ada siapa saya, ubali itu peduli siapa saya, ba'da fakti setelah ketiadaanku, kematianku maksudnya, malaka pada hartamu. Bisa juga diartikan ma pada sesuatu, laka yang ada padamu. Nah ini jawabnya walastu ubali, amauti apakah, itu bermula kematianku. Nain itu datang sekarang, amhua nain itu datang tengah malam, amhua atau bermula kematian, al-ana dalam sekarang itu waktu terjadi. Maknanya walastu ubali ay wala ubali ba'da, wala ubali bibu'di mauti, wala ubali dan tidak peduli siapa saya, bibu'di, awas harokatin, dengan jauhnya kematianku, wawuku'ihi dan terjadinya maut al-ana sekarang. Nah itu loh, amauti na'in amhual ana waki'u, bukan ditafsiri ay wala ubali bibu'di mauti wawuku'ihi al-ana, ngerti? Itu hamzah apa namanya, berarti kan itu jelimet loh. Walaisal muradu al-waqi'atu ba'da kalimati sawa'an birubiha kama qad mutawahamu. Yang dimaksud hamzah itu hamzah tasbih itu bukan semata-mata hamzah yang jatuh setelah kalimat sawa'un bikhususiha, ngerti? Kama qad yutawahamu, sebagaimana yang diduga selama ini. Yang dimaksud tasbih itu adalah balil muradu biha, berarti kan itu jelimet loh. Itu kalimat-kalimat yang jatuh setelah sawaun, oke, sawaun. Wala ubali dan juga kalimat wala ubali, oke. Yang kedua, bahkan hamzah tasbih selama ini kan orang hanya bisa memahami jatuh setelah lafaz sawaun. Sawaun a'anzartahum am lam tunzirhum, kan gitu kan? Nyambung nggak? Itu maksudnya. Jadi nggak hanya jatuh setelah sawaun, tapi boleh jadi terjatuh setelah lafaz wama ubali.
termasuk wala adri, termasuk walaita sa'ri atau kalimat-kalimat sejenis. Sambung ini. Itu yang dimaksud am-atifah. Itulah dita'yin. Termasuk apakah jatuh antara jumlah ismiyah keduanya atau jatuh setelah jumlah fi'liyah keduanya atau yang berbeda, yang satu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Itu semua tetap fi ta'wilil mufrad dalam konteks bisa jumlah tadi loh, baik jumlah fi'liyah keduanya, jumlah ismiyah keduanya atau berbeda, yang satu jumlah fi'liyah, yang satu yang diatofkan jumlah ismiyah atau sebaliknya, tetap bisa ditakwil mufrad. Maksudnya apa? Ayasihu hululul masdari makalaha. Maksudnya ditakwil mufrad sah ditakwil masdar pada tempatnya jumlah. Ini contohnya. Ini nggak usah saya tuliskan di kitab ada. Sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Perhatikan, enggak saya tulis. Kalian lihat dalam kitab. Setelah am itu kan ada jumlah lam tastaghfir lahum, oke? Itu diatofkan kepada astaghfarta. Astaghfarta tadi sudah saya kasih bahasa pengantar, ada hamzah satu yang dibuang. Asalnya sawaun alaihim astaghfarta, oke? Nyambung? Nah, dua-duanya itu kan berupa jumlah fi'liyah. Oke? Walaupun jumlah fi'liyah am tastaghfir lahum itu ditakwili diatofkan kepada lafaz astaghfarta, takdirnya ai istighfaruka wa adamuhu sawa'un. Nyambung enggak? Paham kan? Dari ayat sawaun alaihim astaghfarta itu ditakwili dengan masdar dengan kalimat istighfaruka wa adamuhu sawa'un. Nyambung? Berarti kan ini bukan kaleng-kaleng loh, ini sulit loh. Woi, dengerin. Ini pembahasan serius, bukan pembahasan kaleng-kaleng. Sawaun itu khobar. Oke? Alaihim ta'aluk kepada sawaun. Jumlahnya astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum di mahal rafa ditakwil menjadi khobar. Menjadi mubtada, ditakwil dengan masdar khobar. Astaghfarta dimasdarkan menjadi istighfaruka. Nyambung enggak? Itu menjadi mubtada. Am lam tastaghfir itu ditakwil ai ada mustighfarika. Maka ditakwili dalam kitab wa adamuhum. Nyambung? Itu kalian kejar, maksudnya kejar pemahaman. Gimana sih maksudnya kok lafaz sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum kok ditakwili ai istighfaruka. Astaghfarta ta itu kan karena nempel pada istighfarta. Nyambung kan? Kalau isim kan istighfar, tanya berubah menjadi ka. Oke? Nyambung? Itu maksudnya. Termasuk penyair tadi, walastu ubali ba'da fakti malaka amauti na'in amwal ana waqi'u. Itu loh, kalau ditakwil amauti itu kan memang udah amauti na'in, apakah matiku itu datang nanti amhuwa waqi'un al-ana. Lah itu kan amhuwal ana waqi'u kan jumlah ismiyah. Oke? Diatofkan kepada amauti na'in kan jumlah ismiyah juga. Nyambung? Oh, itu maksudnya. Terus wal farqu dan bermula perbedaan baina am antara am al-waqi'ati yang terjatuh ba'da hamzati taswiyati setelah hamzah taswiyah, hamzah yang maknanya sama. Dilihat kitabnya dan mulai paham nggak paham lihat.
Jadi seolah-olah kamu paham. Kalau kalian memperlakukan diri kalian paham pasti serius. Tapi kalau masa bodoh saya nggak paham, kemudian cuek, itu bahaya. Wa baina am dan antara am alati yaitu am ba'dal hamzati setelah hamzah alati yaitu hamzah yutlabu yang dituntut biar dengan alati apa ta'in kama sebagaimana keterangan yufidu yang memberi faedah pada ma apa kalamuhum ucapannya orang Arab itu an-nawas wal farqu tadi mubtada khobarnya itu annal masbuqata anna al tulis pembahasan serius bukan kaleng-kaleng anna al sesungguhnya al di situ isinya adalah am anna al annal sesungguhnya am masbuqata yang didahului bihamzati ta'yini dengan hamzah ta'yin sesungguhnya am yang didahului dengan hamzah ta'yin la taqau itu tidak terjatuh apa annal masbuqata bihamzati ta'yin baina mufradaini antara dua mufrad yang dimaksud di sini tidak jumlah oke itu bukan isi mufrad ba'da mufradaini setelah dua mufrad maksudnya mufrad tidak jumlah perhatikan dalam ayat a'astaghfarta lahum jumlah bukan jumlah bukan jumlah lah jumlah filia am lam tastaghfir jumlah bukan jumlah ghaliban dalam normalnya nahwu a'antum asyaddu khalqan amis sama abanaha oh amis sama aja lah a'antum amis sama'u apakah bermula kalian semua asyaddu itu lebih dahsyat lebih kuat apanya khalqan penciptaannya amis sama'u ai aidikum asyaddu maknanya as-sama'u aidikum tegasnya ayyukum ya ayyukum asyaddu apa bermula manakah di antara kalian semua asyaddu itu yang lebih kuat antum asyaddu khalqan amis sama kan ayyukum asyaddu wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun berarti kan wa in adri dan tidaklah tahu siapa saya aqribun nah itu loh apakah itu yang dekat am ba'idun apakah ataukah itu yang jauh apa ma perkara tu'aduna yang dijanjikan siapa kalian semua ai wa ma adri tegasnya tidak mengetahui siapa saya ayal amroini pada manakah dua perkara al qurba wal bu'da apakah yang dekat atau yang jauh kainun itu ada am ba udah titik am baina jumlata ini itu mufrad apakah perhatikan kita omongin ini pembahasan serius yang dimaksud mufrad di sini itu bukan isi mufrad tapi tidak berupa jumlah oke itu kan contoh ya udah contoh semuanya udah contoh kan tadi au baina jumlata ini atau antara dua jumlah laisata yang tidak ada apa jumlah lain itu fi ta'wilil mufradi dalam pentakwilan mufrad nahwu in adri aqribum ma tu'adun kalau yang sebelumnya kan aqrib apa tadi wa in adri aqribun am ba'idun ngerti nah ini kan yang barusan
In adri aqribum ma tu'adu. Ngerti kan? Berarti kan itu nggak ada pembandingnya. Berarti kan mufrad. Ngerti kan? Amada amyaj'al atau menjadikan lahu terhadap ma siapa? Siapa? Bilang. Amadan apa namanya? Waktu ya. Amad itu. Amadan pada waktu itu kan amadan itu loh. Dalam dunia yauman lailatan sahron hinan kan amadan. Ngerti kan? Waktu itu lah. Ai ma adri. Kita tidak tahu siapa saya. Ayyal awas itu bukan air tapi ayyal amroini. Pada dua perkara hasilun itu hasil. Wal kalamu dan bermula pembahasan ma'a bersama am yang dalam penafsiran seperti ini insya'un itu namanya kalam insya. Ingat kalam insya bukan kalam khobar maksudnya li'anahu karena sungguhnya kalam ma'aha istifhamun itu istifham hakikatan dalam hakikatnya karena kalamnya insya yang berupa istifham fatastahiku maka menghaki apa am jawaban pada jawab wahua dan bermula kalam yang insya hakikatan ini atayinu itu namanya makna apa takyin menjelaskan antara dua sesuatu tadi dua pilihan. Wa min alamatiha dan itu diantara alamatnya am yang menunjukkan makna kalam insya ini antughni anha wa an hamzati istifham ai al istifhamiyati. Awas lu ini jelimet loh, jangan kalian pikir gampang loh. Dan itu diantara alamatnya am apa tadi? Am taswiyah. Am yang menunjukkan mana takyin, gitu loh. Antughni itu bahwasanya kalau enggak antughna anha boleh. Antaghni boleh, antughna boleh. Antughna itu tidak dibutuhkan apa anha dari am tadi. Wa anil hamzati ai al istifhamiyati dan dari hamzah istifhamiyah. Berarti wa annal masbuqata bi hamzati taswiyati. Nah, perhatikan sebelum saya lanjut, jadi sebelum apa-apa perhatikan. Saya ulangi, perhatikan berkali-kali itu masalah ini bukan gampang. Tuh, ini maksudnya wal farqu baina am al waqi'ah ba'da hamzati taswiyah. Perbedaan antara am yang jatuh setelah hamzah taswiyah wa baina am alati ba'dal hamzati alati yutlabu bi'tayin. Cara membedakan antara am yang jatuh setelah hamzah taswiyah. Oke, saya ulangi. Dan antara am yang jatuh setelah hamzah. Nyambung nih. Jadi pertama ada am yang jatuh setelah hamzah taswiyah. Yang kedua ada am yang jatuh setelah hamzah tapi untuk mana takyin. Cara membedakannya annal masbuqata bi hamzati takyin la taqau illa baina mufradaini dzalika. Am yang jatuh setelah hamzah takyin itu tidak terjatuh kecuali antara dua mufrad. Dua mufrad maksudnya tidak jumlah, oke? Nahwu a'antum asyaddu khalqan amis sama abanaha. Kan ayat itu. Apa alasan lu? Perhatikan itu ada am setelahnya as-sama. Oke?
itu adalah apa tadi? Anal masbukota bihamzati ta'yin itu loh. Am yang untuk makna ta'yin. Ini kan makna ta'yin nih. Biar gak keder kalian. Pasti keder nih. Anal masbukota bihamzati ta'yin. Am yang didahului dengan hamzah ta'yin itu hamzah yang fungsinya untuk makna ta'yin. Itu tidak boleh jatuh kecuali baina mufradain. Oke? Contohnya a'antum asaddu khalqan amis samaa. Oke? Ayyukum asaddu wa in adri aqribun ambaidum ma tu adun wa ma adri. Oh, tadi amis samaa ayyikum asaddu. Ayyikum manakah di antara kalian? Ya benar lah. Ayyukum asaddu, benar lah. Nah, kalau antara ayat wa in adri aqribun ambaidun ma tu adun, perhatikan. Itu setelah ambaidun ma tu adun kan ada aqribun. Oke? Ditafsiri wa ma adri itu kan jatuh setelah wa in adri dan tidaklah mengetahui. Innya in maknanya nafi. Wa in adri dan tidaklah mengetahui siapa saya. Aqribun ambaidun itu kan ditafsiri wa ma adri ayyal amroini. Saya tidak tahu antara dua perkara. Nah, dua perkara itu al-qurbi wal bu'di. Apakah dekat atau jauh? Kain itu terjadi. Nyambung nih. Ini berarti am jatuh salah apa tadi? Am yang mempunyai makna ta'yin. Au baina jumlataini laisata fi ta'wil mufrad. Boleh jadi antara dua jumlah tapi nggak bisa ditakwil mufrad. Perhatikan. Nahu in adri aqribum ma tu'adun am yaj'allahu rabbi amada. Ai ma adri ayyal amraini khasilun. Itu jumlahnya. Aqribum ma tu'adun itu kan ma'tuf alaih. Yang diatofkan kan ayat am yaj'allahu rabbi amada. Jumlahnya ayat yaj'allahu rabbi amada itu enggak bisa ditakwili mufrad. Nyambung enggak? Itu loh, laisa fi ta'wilil mufrad wa baina jumlataini laisa fi ta'wilil mufrad. Maka itu penafsirannya ai wa ma adri ayyal amroini khasilun. Saya tidak tahu antara dua perkara tadi apakah qoribun matu'atun am yaj'alahu rabbi. Nyambung nih. Ini rumusnya luar biasa, Bu. Nah, berarti wal kalamu ma insaun. Kalam yang membahas am tapi am yang jatuh setelah hamzah ta'yin itu termasuk kategori kalam insya. Nyambung? Insya udah kelaparan sebenarnya. Ini kalau nggak saya tuntas kan nggak paham kalian. Nih, betul tuh, jangan tanggap tuh. Ini am ada dua. Yang satu jatuh setelah hamzah, tapi hamzahnya adalah ta'yin. Oke, ini udah dibahas. Inilah yang sedang dibahas. Yang satu lagi am, tapi jatuh setelah hamzah, tapi hamzahnya taswiyah.
Itu loh intinya di situ. Biar paham nih, kalau bengong aja. Menandakan kalian nggak konek. Saya bahas kalau kalian nggak konek itu males. Maka saya kejar supaya kalian betul-betul paham. Lah cengengesan, pokoknya bentak bener lah. Nyambung maksudnya? Masih ngecedok aja, meleng, lamun aja. Itu menandakan lu nggak paham ngajinya. Begitu maksudnya. Udah besok tuh, sana udah. Kalam, saya ulangi. Kalam yang jatuh setelah hamzah ta'yin itu namanya kalam insya. Lu ingat lagi apa itu kalam insya? Bukan kalam khobar. Nah kalau misalkan macam-macam, ada amar, ada nahi, ada doa, ada istifham, ada irad, ada tahdid, nyambung. Ngaji begitu kok cengengesan sama gua. Gua ngaji lah, meleng, nggak bisa, nggak akan paham. Itu maksudnya juga serius. Saya panggil kalian, kaitannya ngaji, woi paham nggak? Itu adalah untuk membangkitkan daya ingat. Nyambung? Udah besok. Itu pembandingnya. Sampai mana tadi? Yang mana tadi? Wa anna apa? Ya makna laisa al-istifham wa anil hamzati ay al-istifhamiyati. Nah sekarang besok ini saya udah keinget ini nih. Wa annal masbuqata bi hamzati taswiyati la taqau illa baina jumlataini fi ta'wilil masdari wal kalamu ma'aha khabarun. Loh, itu kalian pembanding yang mutolaah, dengerin, ngerti kan? Kalau jatuh setelah hamzah, ini belum saya baca, cuma saya kasih pengantar untuk besok. Kalau jatuh setelah hamzah untuk makna ta'yin, maka kalamnya adalah kalam insya. Sementara yang jatuh setelah hamzah, taswiyah itu adalah kalamnya kalam khobar. Oke? Itu kata kuncinya. Itu besok. Besok kan libur, ya kan? Besok sekolah lu imam dah. Ya iya, makanya besok tetap ngaji. Habis asar yang ngaji, ya malamnya tetap ngaji lah. Nah, kalau malam ini kan nggak ngaji. Nah ini supaya dikejar sama kalian. Tujuannya supaya paham. Paham kan? Nah, ini nahwu tapi udah rasa balaghah. Loh, kok rasa balaghah, Pak? Bahasanya udah kalam insya, kalam khobar. Sama-sama am. Ini kan bahasanya am. Loh iya kan? Lah am ini huruf ataf. Awalnya kan itu huruf ataf. Cuman am yang mana? Loh, am ini ada yang jatuh setelah hamzah untuk makna ta'yin. Ada am yang jatuh setelah hamzah taswiyah. Kalau hamzah jatuh setelah makna ta'yin, fungsinya itu adalah pembahasan kalam insya. Kenapa? Karena konteksnya am di sini adalah istifham, hakikatnya istifham. Nyambung. Adapun am yang jatuh setelah hamzah taswiyah itu bukan dalam koridor kalam insya, tapi kalam khobar. Oke, kalam berita. Sementara kalam insya itu kan baru dibahas dalam balaghah. Ada amar, ada nahi, ada istifham, ada irad, ada tahdid dan sejenisnya, termasuk doa. Nyambung kan? Nah, ada penambahan-penambahan cirinya la yang am yang ta'yin jatuh setelah hamzah ta'yin tadi itu harus mufrad keduanya. Oke? Nah itu kan perlu keseriusan. Itu maksudnya. Oke ya? Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.